Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Ernesti Wahyuni, NPM 2020 14595 dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Mariana dengan NPM 2020 1450 1013. Dan saya Tuti Astuti dengan NPM 2020 145 Dan juga kami di sini dengan Ibu Mimi. Halo, saya Dina. Kami ingin mempresentasikan tentang teori alam semesta dan tata surya. Yang pertama ada teori terbentuknya alam semesta. 1. Teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang adalah teori yang paling populer dan banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini. Teori ini pertama kali diusulkan oleh kosmolog asal Belgia, A.B. George Lemaitre pada tahun 1927. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti sekarang ini. Yang kedua, ada teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap diusulkan oleh Abondi, Teigl, dan Ed Hoyle dari Universitas Cambridge. Alam semesta pada tahun 1945. Teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luas serta isianya. Bukti yang dianggap mematahkan teori keadaan tetap adalah radiasi latar gelombang mikrokosmis yang didapatkan dari teori ledakan besar. Yang ketiga ada teori kabut. Teori kabut yang dikenal juga dengan teori nebula ini pertama kali diusulkan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Secara umum, teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa. Kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas sekitar bola gas tadi. Yang keempat, ada teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930-an oleh seorang astronomi Inggris R.A. Lytton. Dalam teori ini dijelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil, namun tetap mengitari matahari yang masih utuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan memaparkan sebuah teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Sebelum masuk ke teori, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari galaksi. Galaksi merupakan gugusan bintang bergerak yang berada di luar angkasa. Gugusan bintang tersebut ditahan oleh gaya gravitasi yang sangat amat kuat. Bintang tersebut berupa antara lain bintang neutron dan bintang gas, debu, dan komponen lainnya. Bentuk galaksi-galaksi di tata surya banyak, misalnya berbentuk spiral, elips, dan ada juga yang berbentuk tidak beraturan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Yang pertama menurut Claudius Ptolemeus pada tahun 140 sebelum Masehi tentang pandangan jagat raya secara heliosentris, bumi sebagai pusatnya dan planet lainnya mengitari bumi. Planet-planet beredar sepanjang lingkaran kecil yang disebut gerak epsileang, pusatnya mengitari bumi. Lalu yang kedua menurut Nicolaus Copernicus pada tahun 1475 sampai 1543 Masehi berpendapat bahwa bukan bumi sebagai pusat, tetapi mataharilah sebagai pusatnya, sehingga bumi dan planet lain yang mengitari matahari. Lalu yang ketiga, materi menurut Hubble dengan penemuan teori ledakan dahsyat. Adanya suatu asumsi suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang besar pula. Karena adanya reaksi ini, maka meledak dengan hebatnya dan berserakan menjauhi pusat ledakannya. Hal ini menunjukkan bahwa gerak galaksi menunjukkan pergeseran spektrum merah. Lalu yang terakhir terdapat
Sebenarnya galaksi itu berawal dari suatu kabut gas pijar dengan massa yang sangat besar. Lalu kabut ini mengadakan kontraksi dan kondensasi sambil terus berputar pada sebelumnya. Pada massa yang tertinggal, yakni pada bagian luar dari kabut pijar tadi. Massa itu juga mengadakan kontraksi dan kondensasi, maka terbentuklah pengumpulan gas pijar yaitu bintang-bintang. Bagian yang bermassa besar masih berupa kabut dan bintang. Lalu dengan cara yang sama pula, bintang juga mengadakan kondensasi, sehingga terbentuklah planet. Demikian juga bagian planet membentuk satelit bulan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Lalu saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Urutan planet yang mengelilingi matahari antara lain ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Anggota sistem tata surya itu yang pertama ada matahari. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer. Dan lapisan-lapisan matahari ini terdiri dari inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Lalu yang kedua ini ada planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada bulan. Bulan jika planet mengelilingi matahari, nah sedangkan posisi bulan itu justru mengitari planet-planet. Semua planet terluar mempunyai bulan lebih banyak dibandingkan planet bagian dalam. Lalu yang keempat itu ada asteroid. Benda ini berukuran sangat kecil, lebih dari planet. Sebagian besar orbitnya berbentuk sebuah lingkaran seperti donat. Asteroid terbesar diantaranya itu di Mars dan Jupiter. Lalu yang kelima ada meteorit. Ketika sebuah meteorit bertabrakan dengan atmosfer bumi, menimbulkan uap panas dari gerakan dengan molekul udara. Garis terang cahaya yang terjadi disebut meteorit. Lalu yang keenam ada komet. Komet merupakan benda langit dan sisa-sisa awan pembentukan tata surya yang terjadi miliaran tahunan sebelumnya. Komet berbentuk di luar garis es, area yang dingin untuk air dan gas, seperti karbon dioksida membengkak. Lalu yang terakhir ada medium antar planet. Di samping cahaya matahari juga memancarkan sebuah partikel yang dikenal sebagai angin surya. Semburan ini menyebar dengan kecepatan 1,5 juta kilometer per jam. Kemudian menimbulkan atmosfer tipis. Semua itu dikenal dengan medium antar planet. Ya, sekian dari materi kami hari ini. Kami di sini ingin berbincang-bincang atau berdiskusi dengan Ibu Lina. Ya, gimana? Saya mau nanya sebentar, Bu. Jika alam semesta terus mengembang, dampak apa bila peristiwa tersebut beneran terjadi? Jadi kalau alam semesta itu sama layaknya seperti makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Mereka mengalami perkembangan dan perubahan. Mulai dari yang tadinya gurun Sahara itu awalnya adalah lautan luas, sampai akhirnya dia menurun tinggal pasirnya aja. Dan kita hidup saat itu, pembuktiannya bahwa di gurun Sahara itu pernah hidup hewan peninggalan purba seperti dinosaurus. Terbukti adanya peninggalan tulang-tulang di antara pasir-pasirnya gurun Sahara. Itu perkembangannya kalau di negara lain. Kalau di Indonesia itu yang waktu sebelumnya proyek DKI itu saya lupa nyebutnya ya. Jadi laut yang diuruk jadi daratan, jadilah kompleks mewah yang buat pusat bisnis dan pusat komersil lainnya itu pun mengalami perubahan. Sedangkan pada tahun 1925 astronom yang juga memberikan pendapatnya, beliau adalah Edwin Hubble. Dia mengatakan bahwa dari hasil pengamatannya ada sebuah galaksi yang saling bertukar dan saling menjauh. Jadi
bumi dan matahari saling berputar pada rotasinya, tapi ada yang saling berdekatan, ada yang saling semakin menjauh. Nah, itu yang mengalami pergeseran, jadinya perubahan alam semesta ini. Sama seperti yang kita saksikan, ada beberapa kayak daratan yang baru, seperti kalau kita pernah lewat ini dia Bekasi DKT Banjir Kanal Timur. Tadinya itu apa sih? Rumah penduduk biasa, dibeli sama pemerintah, digali jadilah sungai. Jadi sungainya itu sungai buatan, buat nampung daya tampung hujan. Kayak gitu kan, itu kalau yang di sekitar kita. Kalau di negara seperti Gunung Sahara. Pembuktiannya adalah di situ suka ditemukan adanya butiran-butiran dan tulang-tulang dari ikan yang air laut yang kering. Tapi pada saat musim salju, butiran pada itu jadi beku seperti salju. Nah, terus juga adanya kalau dalam ajaran Islam itu ada penjelasannya di kitab Al-Quran yang mengatakan bahwa alam semesta itu akan berkembang dan berubah. Jadi ada semakin galaksi yang satu dengan yang lain semakin mendekat, ada yang semakin menjauh. Yang inilah yang membuat alam semesta itu semakin berkembang dan berubah-ubah. Seperti dampaknya di bumi yang kita saksikan saat ini. Kalau sekarang kan kita masih tahu ya. Belum apa sih yang bumi itu loh, saya lupa namanya. Nah, jadi itu ada namanya yang tempat begini buat selfie itu pik ya, ada kapuk. Terus yang hutan mangrove itu kan bikinan semua dong. Ya nggak sih? Kalau yang aslinya udah beda nggak kayak gitu lagi. Kayak itu salah satunya mereka memanfaatkan untuk melestarikan flora dan fauna juga dari sisi tanamannya, kemudian dari sisi perawatan bibitnya itu kan udah mulai punah juga, sudah mulai ditinggalkan, bahkan orang udah nggak mau merawat lagi, udah tua. Padahal sebenarnya itu untuk resapan air hujan, maksudnya gitu kan. Makanya sering dibuat waduk, taman kota, serapan, bendungan itu gunanya untuk menampung air. Kenapa? Karena semua daratan udah jadi aspal, semua sawah jadi rumah. Terus kalau hujan ya udah banjir. Nah, bahkan sungai juga jadi tempat sampah. Setiap kali bersihin sungai hari itu juga besoknya sampahnya datang lagi. Kenapa? Dia membersihkan sampah ngotorin 1000. Gitu. Itu kalau di Jakarta atau di negara di Jabodetabek dan di lingkungan kita. Sehingga penemuan yang lain juga yang mengatakan kita salah satu surya, yaitu Haris Yahya, dia mengungkapkan bahwa tata surya itu adalah aturan fisika spektrum seberkas cahaya yang mendekati titik observasi. Warnanya cenderung ke arah ungu. Jadi kalau lihat suka cahaya violet sore, ke merah-merah, ungu, jingga, itu lagi ada pergeseran rotasi gitu antara benda-benda, bisa dari planet yang paling dekat sama kita, planetnya apa? Neptunus. Nah, nanti dia bisa berputar mendekat atau menjauh. Sama seperti dulu pernah ada pendapat bahwa matahari itu tadinya ada 2 loh, tapi yang satu itu karena dia berputarnya di tempat yang betul sehingga dia sampai meleleh dan hilang, jadi tinggal satu itu, tapi satu dua nggak bisa habis ya, semua kebagian seluruh dunia. Walaupun ada negara yang tidak pernah mengalami pagi, dia selalu malam dan siang. Atau kebalikannya ada negara yang tidak pernah mengalami malam, dia selalu pagi terus. Jadi seperti mereka utara dan selatan, dia selalu panas, tandus, dan ada yang selalu beku. Padahal banyak yang didiskusi dari sini. Cut dulu deh. Oke, jadi yang membuat alam semesta berkembang itu adalah spektrum berkas cahaya yang menjauh dari titik observasi cenderung merah. Kemudian penelitian dari Edwin Hubble juga menyatakan bahwa spektrum berkas cahaya itu ke arah merah yang berada di benda-benda luar angkasa dari bumi lainnya. Benda luar angkasa itu ada meteor, bintang, bulan, planet. Mitosnya apa? Kita kalau melihat ada bintang terus jadi kita Tuhannya bintang itu, bintang aja bisa jatuh. Kenapa kita harus minta sama dia? Dia nggak bisa nolongin dirinya sendiri sampai dia bisa jatuh. Harusnya kalau logika kita dibalik, seharusnya dia di atas aja bisa jatuh. Kenapa kita harus minta sama dia? Berarti dia lemah dong. Kalau dia bisa bertahan dia seperti awan, nggak akan pernah jatuh. Pernah nggak lihat ada butiran awan jatuh seperti kapas? Nah itu. Jadi kita nggak pernah minta sama awan, tapi mintanya jika ada bulan jatuh minta sesuatu. Nah itu sekarang kita udah jadi masyarakat ilmiah. Kalau pikir kita pakai logika, memang tidak dipungkiri hal-hal mitos seperti itu udah sering terjadi. Ya, gitu ya. Oke, gimana? Ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya, Bu. Saya nggak mau dengar. Saya mau menjawab. Gimana? Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan bintang neutron? Oh gitu ya. Kalau neutron itu adalah yang lain neutronnya ke bintang neutron. Nah, neutron itu lebih ke
nol ya. Jadi kalau kayak bintang neutron itu gimana ya? Kayak kurang, kalau nggak salah. Jadi neutron itu adalah salah satu jenis partikel pembentuk struktur atom yang tidak memiliki muatan atau dia bersifat netral, tetapi memiliki massa. Oke. Kalau untuk bintang neutronnya kurang. Kalau yang lain apa lagi? Itu aja dulu ya? Apa ada tambahan? Oh, buat kamu ya? Yaudah, ini yang bintang neutron dulu ya, saya tuntaskan. Jadi bintang neutron itu adalah objek bintang terkecil yang terdapat di alam, semesta ini, dan itu tidak termasuk lubang hitam. Kalau kita suka ngeliat lubang hitam itu, orang berpikirnya apa sih? Lubang hitam. Apa adalah tanda kalian kalau melihat sesuatu ada lubang hitam? Kamu apa? Kalau kamu melihat ada lubang hitam, apa dalam opini kamu apa? Gelap. Kayak kamu? Enggak aneh. Kamu apa? Serem. Penakut ya? Sama. Jadi kalau takut itu pengen ada yang meluk ya. Jadi bintang neutron itu adalah bintang terkecil yang terdapat di alam semesta, tidak termasuk lubang hitam. Lubang putih hipotesis, bintang quark dan Strait bintang neutron itu memiliki radius sekitar 10 meter atau 6,2 mili dan berberat massa. Dia punya nilai massa jenis benda. Kalau dalam fisika sebutannya massa. Massa itu 1,4 massa matahari dan mereka menghasilkan ledakan supernova. Saya juga sampai saat ini belum pernah dengar ledakannya kayak gimana. Karena itu kemungkinan terjadi, tapi saya nggak ngerti bahwa itu fenomena alam, sama halnya kayak kita lihat pelangi. Padahal kalau sebenarnya pendapat orang yang zaman dulu bilang itu selendang bidadari. Oke, itu selendang bidadari mandi. Berarti kalau itu selendang bidadari dia lagi mandi, kaki betis dia mandi kelihatan dong ke sini. Sampai bokong-bokong rambut panjang lagi keramas apa rontokannya jatuh kena ke kita. Bidadari lagi mandi, sabunnya kena mata gue kelilipan tahu. Kita pakai logika, dia pelangi di atas, terus dia mandi. Pasti mandinya di sebelah-sebelah selendang pelangi itu dong. Terus kaki sama betisnya kita nggak lihat gitu. Ya itu kalau secara logika, tapi karena itu ada dari sisi daya hayalnya juga, dari emosi juga, dari kepercayaan umum. Tapi kalau dari sisi ilmu itu ada terjadi fenomena alam. Jadi kalau habis hujan terang betul goreng lalu. Jadi bidadarinya mendidikkan kayak mandi pakai terus sabunannya pakai awan gitu. Oke, gitu gimana apalagi? Saya mau nanya nih Bu. Nah. Kan berevolusi dan rotasi. Pertanyaan saya itu kenapa sih rotasi dan revolusi planet-planet itu berbeda? Oh, jadi perbedaan waktu antar negara juga terjadi akibat hal tersebut. Kayak Indonesia, zonanya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Bahkan kita kalau lihat di kalender sholat atau jadwal buka puasa, itu ada di tabelnya Bandung +2, ya kan? Semarang -3. Dari waktu yang di tabel itu ada yang padahal itu masih waktu Indonesia Barat. Ada perbedaan menit atau durasi sekian waktu dari utama Indonesia bagian barat. Jadi perbedaan waktu itu disebut rotasi dan revolusi. Jadi yang membedakan tadi gimana? Mengapa terjadi berbeda? Karena terjadinya siang dan malam dan pembagian zona waktu yang berbeda. Gitu. Jadi bumi itu mengalami rotasi dan revolusi, dia kan berputar, bergerak. Nah kalau bergerak itu kan berarti kayak kita nih berbeda dari 1 ke 2, 2 ke 3 yang kita lihat kan juga beda-beda. Terus waktu detik durasi tetap jalan. Gitu. Nah itu kalau udah berlalu kita nggak bisa mundur atau review lagi. Jadi kita harus menikmati setiap momen dan detik yang terjadi dalam kita. Jadi sebenarnya tidak hanya bumi saja mengalami rotasi revolusi, benda-benda angkasa juga berrotasi dan berevolusi. Kayak bulan itu kan ada namanya sebutan bulan purnama, ada gerhana matahari, ada bulan yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bulan. Atau bahkan kalau terjadi fenomena alam yang pernah ada satu penelitian mengatakan bahwa suatu hari nanti matahari akan pergi menjauh dari planet itu dan tidak akan terbit lagi, sehingga gelap seluruh bumi. Atau sebaliknya, matahari akan turun ke bumi dan pancarannya memanasi bumi menghabiskan dari pancaran panas. Kalau belum gitu ya. Oke, gimana apalagi? Cukup ya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.